Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya. Semoga sahabat-sahabat dalam lindungan Allah dan dalam ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, kali ini kami membuat video tentang hukum ilmu fikih yang mana kami mengambil dari kitab Fathul Qorib Al-Mujib fi Syarhi Al-Fadhil Takrib karangan Syekh Abi Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qasim bin Muhammad, yang mana Fathul Qorib ini adalah syarah dari Takrib karangan Al-Qadhi Abi Syuja Ahmad bin Husain. Sahabat-sahabat sekalian, perlu kami sampaikan bahwa dibuatnya video ini bukan karena hebatnya kami, bukan karena kami paling pintar, paling sok menguasai, bukan. Akan tetapi dibuatnya video ini dalam rangka kita belajar bersama-sama. Saya belajar dan sahabat-sahabat juga belajar, atau bisa dikatakan kita nanti bisa sharing, tukar pendapat, tukar ilmu, tukar wawasan. Dan saya yakin pastilah saya paling bodoh gitu dibanding sahabat-sahabat sekalian. Jadi jika nantinya penjelasan saya pribadi Al-Fakir ini ada beberapa kesalahan, ada beberapa salah menafsirkan, nanti bisa dikoreksi lewat kolom komentar atau melalui komen pribadi gitu. Karena video ini merupakan video perdana saya membuat tentang hukum fikih. Sebenarnya saya nggak berani, akan tetapi takut ada orang-orang yang membutuhkan atau sahabat-sahabat sekalian yang membutuhkan tentang hukum fikih gitu. Jadi saya membuatnya. Baik teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, agar tidak lama-lama, agar tidak memakan waktu, kita mulai gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamit Taharati, kitab menjelaskan tentang hukum-hukum taharah. Wal kitabu, adapun lafadz al-kitabu, lafadz ini lughatan secara bahasa masdarun, yaitu isim masdar bimakna dhammi wal jam'i, dengan bermakna mengumpulkan. Jadi lafadz al-kitabu di sini adalah isim masdar dari fi'il madhi katabah dan fi'il mudhari' yaktubu. Kataba yaktubu kitaban wa maktaban fahuwa katibun wa dzaka maktubun uktub la taktub maktabun maktabun miktabun. Jadi al-kitabu secara bahasa adalah isim masdar dari fi'il madhi yang tadi saya sebutkan itu, dengan bermakna mengumpulkan. Jadi secara bahasa kitabu di sini adalah mengumpulkan pembahasan tentang toharoh menjadi satu, seperti itu. Terus wastilahan, adapun lafadz al-kitabu secara istilah, ismun yaitu satu nama, lijinsin untuk satu jenis, minal ahkami dari beberapa hukum. Adapun lafadz al-kitabu secara istilah adalah satu nama untuk satu jenis dari hukum. Jadi kitab di sini secara istilah adalah satu nama hukum gitu. Kitabu Ahkamit Taharah, satu nama untuk jenis hukum taharah, satu nama untuk jenis hukum sholat, satu nama untuk jenis hukum puasa, seperti itu. Ammal babu, adapun bab, fasmun maka satu nama, linau'in untuk satu macam, mimma dakholat yang ada di bawah, tahta dalikal jinsi,
dalam cakupan jenis tersebut. Jadi adapun bab, kan ada itu babu apa gitu kan ya. Adapun bab, lafadz al-babu, itu satu nama untuk satu macam, yang mana satu macam itu atau satu nama itu, bab itu ada di bawah cakupan jenis hukum tersebut. Jadi ada di bawah ini bab, tentang bab-bab apa gitu. Jadi bab itu ada di bawah cakupan jenis hukum. Jadi yang paling atas itu kitabuh, seperti itu. Nanti kalau ada kesalahan bisa dikoreksi gitu ya sahabat-sahabat. Wat-taharatu, adapun lafadz taharah bi fathit ta'i, dengan memakai fathah to-nya, taharah, to bukan tu atau ti, kan, tapi to fathah to-nya, lughatan secara bahasa, an-nadzafatu, yaitu bersih. Lafadz taharah dengan memakai fathah to-nya itu secara bahasa adalah bersih. Apa taharah itu? Bersih gitu ya secara bahasa. Wa ma syar'an, adapun taharah secara syara', fa fiha tafasirun katsiratun, maka di dalamnya ada banyak penafsiran. Minha, diantaranya, qauluhum, adalah pendapat ulama, yaitu fi'lu ma tustabahu bihi shalah. Fi'lu ma, melakukan sesuatu, tustabahu bihi shalah, yang menjadi sebab diperbolehkannya sholat. Aimin wudu'in, contohnya wudu', wa ghuslin, dan mandi besar, wa tayammumin, dan tayammum, wa izalatu najasatin, dan menghilangkan najis. Kalau tadi taharah secara bahasa adalah bersih, jadi taharah, sekarang taharah secara syara' itu banyak sekali penafsiran. Di antaranya adalah pendapat ulama. Ini pendapatnya ulama ini. Pendapatnya adalah fi'lu ma tustabahu bisolah. Taharah itu adalah, menurut sebagian ulama, taharah itu adalah melakukan sesuatu yang menjadi sebab diperbolehkannya sholat. Contohnya wudu. Dengan kita melakukan wudu, maka itu adalah sebab diperbolehkannya kita sholat. Seperti itu. Karena ketika kita tidak wudu, maka kita tidak diperbolehkan sholat. Kalau toh maksa sholat, ya sholatnya nggak sah. Seperti itu. Jadi pekerjaan wudu di sini adalah suatu pekerjaan yang menjadi sebab diperbolehkannya sholat. Nah, ini wudu ini namanya taharah, sahabat-sahabat. Seperti itu ya. Wa ghuslin, dan contoh yang kedua adalah mandi besar, menghilangkan hadas besar, seperti mandi dari junub, dari haid, dari nifas, dan semacamnya. Nah, pekerjaan mandi besar di sini adalah pekerjaan yang menjadi sebab diperbolehkannya sholat. Maka mandi di sini adalah taharah. Dan contoh yang ketiga adalah tayammum. Tayammum itu adalah taharah juga. Karena dengan tayammum itu menjadi sebab diperbolehkannya sholat. Tapi tayammum di sini, ini penggantinya wudu, dan penggantinya mandi besar ketika wudu atau mandi besar ini tidak bisa dilakukan. Contoh, kita tidak bisa wudu karena nggak ada air, maka bolehlah tayammum. Atau kita tidak bisa wudu karena kita sakit, yang sekiranya kita menyentuh air, itu tambah parah sakit kita, maka bolehlah tayammum. Begitupun mandi besar. Mandi besar itu ketika kita tidak bisa melakukannya, entah karena tadi nggak ada air atau karena tidak bisa nyentuh air karena sakit, maka bolehlah tayammum. Nah, tayammum di sini masuk pada kategori taharah karena melakukan sesuatu yang bisa menjadi sebab diperbolehkannya sholat.
Terus contoh yang keempat adalah menghilangkan najis. Jadi menghilangkan najis ini masuk pada kata tohoroh. Karena ini adalah pekerjaan yang mana menjadi sebab diperbolehkannya sholat. Karena kalau kita sholat dalam keadaan badan kita atau baju kita ada najisnya, itu sholatnya nggak sah. Seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, tohoroh secara syarak banyak penafsiran sekali. Di antaranya adalah pendapat ulama yang mana fi'lu ma tustabahu bisolah, melakukan sesuatu yang menjadi sebab diperbolehkannya sholat, seperti contohnya wudhu, mandi besar, tayamum, dan menghilangkan najis. Amma tuharotu, adapun tuharoh bidhammi dengan memakai dhamma toknya, tuharoh, kalau tadi tohoroh, sekarang tuharoh, toknya di dhamma, maka fasmun, maka satu nama di bagiatil ma'i, untuk sisa air yang digunakan tohoroh. Jadi kalau lafadz tuharoh dengan memakai dhamma toknya adalah itu nama bagi air sisa-sisa tohoroh. Sisa air yang telah kita gunakan untuk bersuci itu namanya masuk pada kata tuharoh, seperti itu. Kalau ada kesalahan penjelasan nanti bisa dikoreksi ya teman-teman. Walamma kana al-ma'u alatan lit-taharati, setelah air itu menjadi alat, sebuah alat untuk bersuci, istatroda al-musannifu, maka Kiai Musannif pengarang kitab ini melanjutkan pembahasannya li anwa'il miyahi, melanjutkan tentang pembagian air. Faqala, maka Kiai Musannif berkata, al-miyahu allati yajuzu ayyasihhu wa tadhiru biha sab'u miyahin. Kata Kiai Musannif, al-miyahu, adapun beberapa air, allati yajuzu yang boleh, ayyasihhu yakni yang sah, at-tadhiru untuk digunakan bersuci, biha dengan air tersebut, sab'u miyahin itu ada 7 air. Jadi air yang diperbolehkan untuk dijadikan tohoroh, air yang sah untuk digunakan untuk bersuci, itu ada 7 air. Ma'us sama'i, yang pertama air langit, ain nazili yakni air yang turun, minha dari langit, wahwa adapun air yang turun dari langit, al-matoru yaitu air hujan. Jadi air yang pertama itu adalah air yang turun dari langit, yakni air hujan. Jadi air hujan itu bisa digunakan untuk bersuci. Bahkan bukan hanya untuk bersuci, buat minum boleh, buat bersuci boleh, sah hukumnya. Terus kemudian wa ma'ul bahri, dan air laut, air milhi yakni asin. Jadi air laut itu bisa digunakan untuk bersuci meskipun asin, karena memang itu ada karena memang asinnya itu aslul khilqah, asal ciptaannya. Jadi kita boleh berwudu pakai air laut, mandi besar pakai air laut, terus kemudian menghilangkan najis pakai air laut, itu sah hukumnya. Sama dengan air hujan. Wa ma'un nahari, dan yang ketiga adalah air sungai. Air hului yakni tawar. Jadi air sungai itu sama dengan air hujan dan air laut, bisa digunakan untuk bersuci dan menghilangkan najis, hadas, itu seperti itu ya. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Air sumur, yang ini air yang keempat, air sumur bisa digunakan untuk bersuci juga. Wa ma'ul aini, dan air sumber mata air itu bisa digunakan untuk bersuci. Wa ma'ul salji, dan yang keenam adalah air salju atau air es. Jadi berwudu, mandi besar dan semacamnya itu
boleh menggunakan air salju, air es. Wa ma'ul barodi, dan yang ketujuh, yang terakhir adalah air embun. Jadi misalnya kita mau menghilangkan najis atau menghilangkan hadas pakai air embun, itu sah hukumnya. Jadi ketujuh ini, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber mata air, air salju, dan air embun, ketujuh air tersebut bisa digunakan atau sah untuk digunakan bersuci, untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, dan untuk digunakan menghilangkan najis itu boleh. Lanjut, waya jama'u hadhi sab'atu, dan terkumpul tujuh air tersebut kaulaka pada perkataanmu, ma nazala minas sama'i au naba'a minal ardi. Ketujuh air tersebut tadi terkumpul pada lafat ma nazala minas sama'i au naba'a minal ardi. Ma yaitu air, nazala minas sama'i yang turun dari langit, au naba'a atau air yang keluar minal ardi dari bumi. Jadi tujuh macam air tadi itu tidak terlepas dari air yang turun dari langit atau air yang keluar dari bumi. Ketujuh air tersebut ini terkumpul pada lafat ma nazala minas sama' aw naba'a minal ardi. Ma nazala minas sama' ini apa saja? Ya ada air hujan, air embun, gitu kan? Ada air salju atau yang keluar dari bumi, ada air sungai, ada air laut, ada air sumber mata air, seperti itu. Bisa dipahami ya sahabat-sahabat ya. Mohon maaf agak belepotan. Ala ayyi sifatin kana min asil khilqah. Ala ayyi sifatin, atas bentuk apapun, kana min asil khilqah, yang dari asal ciptaannya. Jadi ketujuh air tersebut itu boleh digunakan untuk bersuci meskipun bentuk apapun. Misalnya air laut itu kan kadang ada yang nggak jernih gitu kan, atau air laut asin. Posisi air laut kan asin. Meskipun asin itu boleh digunakan atau sah digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena asfil hilqoh. Karena min asfil hilqoh. Karena asinnya air laut itu dari asal ciptaannya, memang aslinya seperti itu. Bukan diasinkan oleh manusia kan, tapi asinnya itu karena asin dari asfil hilqoh, seperti itu. Jadi mau bentuk apapun, rupanya seperti apapun, misalnya air sungai, kadang air sungai ini kadang coklat, kalau banjir itu boleh digunakan untuk bersuci, sah hukumnya. Karena itu memang aslul khilqoh, memang asal dari ciptaannya, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan sahabat-sahabat. Apabila dari tadi ada kesalahan penjelasan, ada kesalahan makna, ada kesalahan arti, bisa dikoreksi lewat kolom komentar, seperti itu. Mohon maaf, selama pembuatan video ini saya agak belepotan atau ngos-ngosan karena memang ini pertama kali atau perdana, jadi agak nervous gitu ya. Mohon maaf ya sahabat-sahabat sekalian. Mungkin cukup sampai di sini. Nanti penjelasan ini dilanjut di video berikutnya, seperti itu. Ya sudah sahabat-sahabat, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.